Baik guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari ujung negeri yang tak berantai ya. Nah, ini dari berita dari FNN ya. Capres boneka menjadi skenario Jokowi jika gagal menunda pemilu. Masih aja ngotot tunda pemilu. Ya, rakyat juga mungkin udah gerah ya lewat putusan pengadilan Jakpus itu kalau nggak salah yang menunda pemilu lawan partai apa gitu. Nah, tapi ini ada persiapan untuk capres boneka ya. Kita coba telusuri lagi dari berita dari FNN ini, Forum News Network ya. Baik, tampaknya upaya penundaan pemilu tetap akan menjadi skenario dan menjadi opsi utama yang dirancangkan oleh Presiden Jokowi. Namun di tengah upaya penundaan pemilu ada pernyataan dari Ketua Umum PBB Yusril Izzah Mahendra tentang tidak bisa kalau dalam Pilpres hanya ada calon tunggal. Seperti kita ketahui bahwa Yusril adalah tim hukum andalan Jokowi ya. Apakah pertemuan Yusril mengisyaratkan akan adanya calon presiden boneka? Kalau kita lihat hasil rekod Yusril Izzah Mahendra ya, dia memang akademisi dan aktivis. Tapi selalu kita mesti kasih semacam catatan kaki bahwa Yusril juga paham tentang cara berpolitik ala Orde Baru ya. Di ujung jasa jabatan Presiden Soeharto, Yusril lah yang melakukan manuver untuk mengasuh sifat perubahan yang konstitusional ya. Yusril sebagai profesor terlatih untuk melihat peluang di dalam keadaan kemacetan politik ya, ujar Rocky Gerung ya, di kanal YouTube Rocky Gerung Official menanggapi fenomena Yusril ini. Menurut Rocky, Yusril Izzah Mahendra adalah orang yang memang diandalkan oleh Jokowi karena Jokowi tidak mungkin minta nasihat pada orang yang paham politik negara tapi tidak tahu lika-liku politik. Sedangkan Yusril punya pengetahuan yang lengkap tentang hal itu ya. Jadi kalau Yusril ucapkan sesuatu bukan karena dia pakar hukum tata negara, tetapi karena dia politisi yang memainkan dalil-dalil negara. Jadi betul tadi bahwa tidak mungkin dan nggak bagus kalau hanya ada satu calon. Memang secara konstitusi juga kita tidak tahu, tidak mungkin hanya satu calon. Jika itu terjadi maka harus batal, tambah Rocky ya. Oleh karena itu lanjut Rocky kita baca bahwa di balik itu Yusril tentu menginginkan tetap ada satu calon lain supaya calon itu yang menang ya. Lalu dipasangkan dengan seorang yang dirancang juga secara konstitusional untuk menjadi boneka pendamping seolah ada kompetisi ya. Jadi selalu kita mampu untuk menduga alam pikiran seseorang kalau kita paham rekornya. Jadi sekali lagi Yusril berbicara sebagai politisi dengan memanfaatkan kapasitas pengetahuan konstitusionalnya ujar Rocky ya. Dengan pernyataan Yusril di atas kita patut menduga bahwa ada skenario untuk menggagalkan calon-calon di luar koalisi besar. Dalam hal Anies tentunya. Namun meski berhadapan dengan koalisi besar, koalisi perubahan yang mengusung Anies suaranya akan tetap mencukupi kalau Muldoko tidak berhasil membegal Demokrat. Nah, tetapi kalau Demokrat berhasil dibegal maka suaranya tidak mencukupi untuk mengusung Anies. Ini berarti koalisi besar tinggal mengatur dan bagi-bagi sesuai kesepakatan, yaitu rencana besarnya mungkin ya. Ya itu sebabnya kalau skenario itu jalan dan saya kira skenario itu akan jalan karena sampai hari ini terlihat bahwa ada keraguan bahkan di dalam koalisi besar ini untuk menghasilkan sepakatan terutama di dalam soal wakil presiden ujar Rocky. Dalam diskusi bersama S. Subeno Arif, wartawan senior FNN itu juga, Rocky juga mengatakan kalau kubu Prabowo menduga dengan kuat bahwa koalisi yang diperbesar ini justru akan dipakai untuk menyamarkan transaksi-transaksi ya. Karena kalau Jokowi dari awal memang menginginkan agar Prabowo jadi presiden, mestinya bikin koalisi kecil aja yang emang efisien. Kalau koalisinya makin besar, maka makin mudah berantakan. Apalagi kalau di ujungnya Megawati berubah pikiran lalu mencalon Ganjar. Itu berantakan lagi ya. Karena partai-partai yang sudah sepakat atau mungkin sudah ada perjanjian di bawah tangan pasti akan bereaksi. Sebaliknya kata Rocky, kalau Anies dijegal habis-habisan orang akan berhitung mampu atau tidak Anies memanfaatkan upaya penjegalan itu untuk memimpin gerakan yang bersifat masif ya. Ini juga akan merumitkan keadaan karena nanti akan ada dua kubu yang betul-betul electoral system dan yang non elektoral ya. Semua kekacauan ini menurut Rocky terjadi karena grip politik atau pegangan politik berantakan karena tetap berupaya untuk mencari selamat. Jokowi tidak punya grip. Sehingga kita lihat bahwa tukar tambah akan menjadi sangat luas dan makin lama makin luas ide supaya koalisi makin membesar. Jadi kalau Pak Jokowi terus begini dia akan sewa semua pakar hukum tata negara, itu membahayakan negara justru ya. Memang biayanya juga besar gitu. Ya kalau ngotot banget tunda pemilu atau nanti udah siapin capres boneka atau calon tunggal ya, tergantung rakyat sih ini masih percaya nggak sih sama demokrasi atau memang
dari awal, sejak tahun 2019 atau rakyat udah nggak percaya. Sebenarnya Bung Rocky Gerung juga bisa membahas ya, bahwasannya masyarakat tuh paham nggak sih tentang masih percaya nggak sih tentang demokrasi ini. Baik guys, sekian itu aja dari saya, orang lembur dari ujung negeri Anta Berantah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.